Ya, saya mau ke Mas Jayadi. Pertanyaannya juga sama begitu. Apa yang LSI baca sampai dengan hari ini, survei yang menunjukkan ini, apakah juga merupakan akumulasi dari adanya arogansi dari Bu Mega tadi, adanya juga sentimen mempermalukan Presiden sebagai kepala negara atau seperti apa, Mas Jayadi? Mas Jayadi, masih di mute? Boleh di unmute suaranya? Oh ya, sorry. Ya. Ya, saya kira itu salah satu atau salah dua faktor atau salah tiga faktor ya yang mempengaruhi. Tapi kita juga harus melihat mengapa Pak Jokowi misalnya sangat sangat peduli untuk apa namanya cawe-cawe dengan siapa yang jadi presiden yang akan datang. Padahal dia kan kalau sebagai incumbent yang tidak maju lagi kan bisa aja cukup mengambil jarak yang sama terhadap semua calon gitu. Jadi kita berpikir soal dua hal berarti untuk Pak Jokowi juga berpikir soal apa yang dia pikirkan untuk ke depannya. Pertama soal warisan yang dia ingin turunkan atau tinggalkan, terutama proyek-proyek yang dia anggap sebagai sesuatu yang bisa dia banggakan, terutama seperti IKN, infrastruktur dan sebagainya. Yang kedua, ya jangan lupa bagaimanapun Jokowi itu politisi dan kita tahu bahwa sebagai politisi dia sudah memasang atau sudah mendukung sejumlah langkah dari keluarganya untuk apa namanya meneruskan ya tradisi berpolitik. Dalam hal ini ada Gibran dan ada juga ada juga Bobi misalnya di Sumatera Utara. Nah, itu berarti dia dapat melihat siapa yang di antara calon presiden sekarang ini yang paling mungkin lebih dekat dengannya setelah dia turun sebagai presiden. Itu saya kira beberapa pertimbangan juga ya yang bisa mempengaruhi mengapa kemudian berpisah selain soal yang disebutkan oleh Pak Anang tadi. Jadi ada sejumlah faktor itu gitu. Oke, baik. Jadi ada faktor internal, ada juga faktor eksternal ya, Mas Jayadi. Bagaimana dengan faktor etik di antara hubungan Joko Widodo dan juga PDI Perjuangan, terutama juga etika yang sedang dibicarakan, banyak dibicarakan saat ini? Ya, kalau faktor etik itu kan kemudian saya kira apa namanya jelas sebetulnya PDIP itu tidak menerima ya majunya Gibran itu tidak menerima pertama majunya Gibran melalui proses yang dianggap tidak prudent secara etika, tapi juga berpindahnya Pak Jokowi gitu. Itu kan dianggap dari sisi PDIP mungkin secara etik tidak benar juga gitu. Tapi peristiwa etik itu, masalah etik itu harus dihadapkan pada kondisi objektif, kalkulasi rasional yang harus dihadapi PDIP, yaitu bagaimanapun terlepas dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, terlepas dari itu etik atau bukan, ternyata Pak Jokowi itu di akar rumput masih berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP gitu. Maka karena itu kemudian langkah-langkah yang diambil oleh PDIP terhadap Pak Jokowi tidak bisa sedrastis kalau misalnya yang pergi itu adalah bukan kader utama seperti Pak Jokowi yang sedang menjadi Baik, presiden gitu. Jadi baik. kalau misalnya Pak Ya, Jokowi itu dianggap kami tidak sudah berpengaruh lagi kepada tangkap Mas PDIP, Jayadi. Poinnya artinya ya. memang ada beberapa faktor yang kita lihat juga membuat elektabilitas PDIP ini, tapi secara garis besar adalah terkait dengan adanya kerenggangan yang memang sudah terbaca begitu signifikan antara Jokowi dengan PDIP. Terima kasih. Yang pertama Mas Anang Sujoko dan juga Mas Jayadi Hanan telah memberikan insight-nya untuk kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.